walaupun teman-teman punya kemampuan yang luar biasa, misalkan skillnya, tapi IPK-nya kurang, wah nanti sayang sekali nggak bisa ikut seleksi. Nah, kembali lagi di Ngeteh Bareng Suami. Nah, topik kali ini adalah tentang IPK. Nah, sebenarnya penting nggak sih kita punya IPK tinggi? Menurut kamu gimana, Mas? Tentang IPK ya, IPK itu maksudnya indeks prestasi kumulatif ya, untuk mahasiswa. Iya. Pertanyaannya penting apa enggak punya IPK tinggi? IPK tinggi. Kalau pertanyaannya seperti itu sebenarnya penting ya. Kenapa tuh penting? Penting untuk apa? Ya sebenarnya kan kalau misalkan teman-teman yang melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya memang pengen untuk sebagai bekal untuk nantinya mencari pekerjaan. Cari kerja, ya. Nah, mencari pekerjaan ini biasanya ada batas minimal. Rekrutmennya nih biasanya ada persyaratannya, batas minimal IPK-nya. Nah, itulah pentingnya di situ. Tapi sebenarnya bukan IPK tinggi juga. Jadi bukan berarti nanti kalau IPK-nya tinggi itu otomatis diterima kerja. Enggak. Cuma untuk lolos persyaratan pertama biasanya. Untuk bisa ikut seleksi. Ikut seleksi, gitu ya selanjutnya. Ya nanti ada seleksi selanjutnya. Misalkan tes yang lainnya, tes bahasa, psikotes, dan kesehatan, dan lain-lain. Jadi itu cuma pintu awalnya saja. Jadi tidak ada sih sebenarnya yang kalau IPK-nya sudah tinggi pasti keterima kerja. Enggak ada jaminan sebenarnya. Iya, cuma pasti bisa ikut seleksi aja, gitu aja. Nah itu kalau kayak gitu, kasihan nggak sih yang IPK-nya tuh di bawah standar minimal kebanyakan perusahaan yang mau merekrut karyawan gitu. Iya. Iya nggak sih? Karena jadi nggak bisa punya kesempatan sama sekali bahkan untuk ikut ujian atau seleksinya. Nah itu, gitu kan. Makanya sebenarnya kalau di perguruan tinggi itu ada dua sih sebenarnya, dua kubu nih. Ada yang menganggap bahwa IPK itu penting banget, ada juga yang menganggap bahwa IPK nggak terlalu penting. Yang paling penting itu ilmunya atau skillnya yang dari jurusan yang kita tekuni, gitu. Tapi sebenarnya kedua-duanya bisa dikatakan keliru juga, karena kalau terlalu mementingkan IPK dan dia lupa untuk mengasah skillnya, itu bahaya juga. Karena nanti IPK-nya besar, tapi skillnya belum tentu lebih baik daripada IPK-nya teman-teman yang IPK-nya lebih rendah. Nah, begitu juga yang percaya bahwa IPK itu nggak penting, tapi yang penting skill. Kalau mau nyari kerja, artinya mau jadi pegawai atau karyawan, otomatis tetap di awalnya itu ada seleksi IPK-nya dulu. Jadi kalau kalian punya skill yang tinggi, terus mau ikut rekrutmen kerja, dan IPK-nya rendah, percuma. Karena ikut seleksinya aja nggak bisa gitu. Jadi rugi. Kalau saya sih mengusulkan lebih ke IPK penting, tapi skill juga penting. Artinya ya minimal di zaman ini misalkan ya, waktu zaman kita kan IPK minimal 2,75 gitu ya. Terus dan sekarang meningkat terus. Iya, meningkat jadi 3,0, ada yang 3,2. Nah, teman-teman yang lagi di perguruan tinggi nih, yang berniat untuk menjadi karyawan atau pegawai, bekerja atau jadi pekerja itu, ya harus mengamati zamannya teman-teman nih, minimal IPK-nya berapa. Kalau misalkan minimalnya rata-rata 3,2, ya teman-teman 3,5 ya cukup gitu. Kalau misalkan kalau misalnya 3,0 ya teman-teman 3,3 mungkin udah cukup gitu. Jangan sampai di bawahnya, karena rugi banget. Walaupun teman-teman punya kemampuan yang luar biasa, misalkan skillnya, tapi IPK-nya kurang, wah nanti sayang sekali nggak bisa ikut seleksi. Nah, kalau teman-teman yang nggak mau bekerja, artinya nggak mau jadi pegawai, mau wirausaha atau apa, ya nggak masalah. Kalau begitu berarti nggak usah mikirin IPK. Yang penting belajar aja yang benar, lalu berorganisasi. Jadi koneksi-koneksinya udah bagus tuh, gimana cara belajar etika, belajar tentang komunikasi, sosialisasi dengan manusia lainnya gitu kan. Ada juga kan beberapa jurusan atau fakultas yang sebenarnya dalam perkuliahannya itu tidak membutuhkan komunikasi dengan manusia, dengan alat aja. Jadi
agak kurang terampil tuh kalau misalkan hanya kuliah saja. Jadi harus berorganisasi juga biar tahu gimana caranya berkomunikasi yang efektif sama manusia gitu. Biar komplit. Belajar gitu ya. etika juga di organisasi seperti itu. Jadi sebenarnya belajarnya nggak cuma teori dan soal pelajaran doang kan untuk komunikasi itu. Tadi salah satunya bisa berorganisasi, ya nggak sih, ikut-ikut kegiatan di kampus. Ya mungkin yang paling penting ya itu sih sebenarnya ya. Kalau organisasi penting, ya kalau misalkan dikatakan mana yang paling penting, aduh saya nggak bisa jawab sih sebenarnya ya. Mungkin dua-duanya, mungkin dua-duanya. IPK penting, berorganisasi juga penting. Jadi skill kita dalam berkomunikasi, skill kita dalam jurusan yang kita tekuni juga itu penting semua. Dan IPK juga penting kalau teman-teman mau jadi pekerja atau jadi karyawan. Tapi kembali lagi kalau teman-teman yang mau bekerja sendiri atau jadi berwirausaha gitu maksudnya, ya nggak ada masalah tentang IPK, yang penting skillnya aja dipertajam gitu sih sebenarnya. Nah kalau aku kan kebetulan di kebidanan setelah aku kalau bekerja ya sebenarnya tidak terlalu mementingkan IPK gitu. Kalau nggak salah sih waktu aku ngelamar kerja juga nggak ada syarat IPK minimal ya. Ya untuk kesehatan kayaknya sama ya. Jadi lebih ke skillnya karena kan memang lebih banyak prakteknya sebagai praktisi kan. Jadi bidan juga yang penting bukan nilainya gede gitu, tapi pada saat ujian praktek, biasanya ujian praktek sih itu lulus gitu pada saat mau diterima kerja juga. Jadi mungkin ada beberapa jurusan yang tidak mementingkan juga IPK. Iya gitu. betul. Bisa jadi seperti itu. Nah gimana? Ini bingung saya. Oke, bentar ya. Nah jadi menurut aku juga penting IPK itu karena ya itu tadi untuk ikut seleksinya aja kita tuh harus minimal mencapai standar yang ditentukan oleh setiap perusahaan kan. Kalau misalnya kita jadi pegawai di perusahaan tertentu. Cuma ya itu tadi harus dibarengi juga sama skill kita untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk bekerja secara tim gitu ya. Jangan sampai cuma pintar di akademik tapi soal yang itunya terlupakan gitu. Karena kan perlu juga kan. Kita nggak boleh kaku juga dalam bekerja gitu kan. Mungkin itu aja tentang IPK. Perlu nggak sih punya IPK tinggi gitu ya? Dan menurut kita sih penting ya. Untuk di zaman ini. Mungkin teman-teman juga mungkin punya pengalaman atau pertanyaan lain terkait ini atau punya pendapat lain, bisa juga langsung tulis di komentar. Menurut kalian sebenarnya penting nggak sih IPK tinggi atau cukup biasa-biasa saja gitu? Ya udah, sampai jumpa lagi di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.